Baiklah, selamat pagi ya semuanya. Selamat datang kembali di mata pelajaran Komputer Akuntansi kelas 12 Akuntansi. Hari ini kita akan melanjutkan transaksi di Sansuriya Furniture, yaitu dari transaksi ke-9 sampai transaksi ke-13 ya. Nah, pertama kalian klik dulu filenya yang sudah dibuat kemarin. Selanjutnya double klik ya. Double klik filenya, kemudian klik OK. Selanjutnya pilih I want to activate my company file letter. Kemudian klik continue, lalu OK. Lalu pilih no ya. Dan di sini kita akan melanjutkan untuk kasus transaksi ke-9 ya. Nah, ini ya, penjualan barang jadi. Nah, di sini Bapak minimize dulu supaya lebih gampang untuk mengerjakan. Nah, di sini ada penjualan barang jadi yaitu pada tanggal 5 Agustus 2018 ya. Jadi Sansuriya menjual kursi minimalis di toko 28 ya. Nah, caranya nanti jika ada penjualan, nanti kalian klik yaitu menu sell ya. Menu sell yaitu nah ini ya, sales, kemudian enter sales ya. Kemudian masukkan nama customer ya. Jadi customernya toko 28. Jadi dia menggunakan termin 2/10 N/30 ya. Nanti jangan dicentang pada bagian ini ya. Nggak kelihatan. Nah ini ya. Teks inklusif, jangan dicentang ya, dihilangkan tanda centangnya. Kemudian karena di sini menggunakan termin ya, termin penjualan 2/10 N/30, maka kita harus mengganti pada bagian terminnya. Nah, klik anak panah warna putihnya, kemudian dilanjutkan dengan pilih in a given of this ya. Diskon D-nya dibuat 2/10 ya, karena di sini 2/10 berarti jika toko 28-nya mampu menyelesaikan tunggakan pembayarannya dalam waktu 10 hari akan mendapatkan potongan penjualan sebesar 2% dengan jangka waktu pelunasan pembayarannya itu adalah 30 hari ya. Jadi di sini balance-nya 30, kemudian diskon D-nya, diskon for early payment 2% ya. Untuk dendanya dinolkan saja ya. Kemudian klik OK ya. Nah, di sini akan muncul ada perubahan ya, 2% 10 net per 30. Kemudian kita masukkan nomor fakturnya yaitu F5 min 08 ya. Lalu tanggal 5 Agustus ya. Nanti diganti 5/8/2018. Kemudian masukkan kuantitinya atau jumlah unit yang terjual, itu ada 30 unit yaitu kursi minimalis, di mana harga satuannya itu adalah sebesar 300.000 ya. Sehingga totalnya 10.500.000. Jadi didapatkan dari 35 dikali 300.000. Dan pastikan nanti ada teksnya ya, ada pajak pertambahan nilai keluaran ya, jadinya keluaran. Selanjutnya lihat
apakah ada ongkos kirim, ya. Jadi ada ongkos kirim sebesar 15.000, ya. Jadi dibuat bagian freight-nya itu 15.000. Kemudian karena ini penjualan secara kredit, maka di pay today-nya dikosongkan, ya. Karena ini penjualan secara kredit, ya. Jadi dikosongkan. Nah, jika sudah, nanti kalian klik, ya, klik bagian record-nya, ya. Nanti klik record. Nah, selanjutnya ini adalah sebuah peringatan bahwa account list yang dibuat di Mayop itu belum disetting pada bagian pendapatan ongkos kirimnya, ya. Klik OK. Nah, di sini I charge freight on sales, ya. Jadi kita harus menghubungkan pendapatan ongkos kirim ke dalam sales line account, ya. Jadi klik anak panah warna birunya. Kemudian pilih freight collected, ya. Jadi nomor akunnya 4min2000, ya. Kemudian use account. Kemudian klik OK. Nah, selanjutnya jika sudah disetting, ya, tinggal kalian klik OK, OK saja, ya. Nah, record. Klik record, ya. Jangan klik OK, klik record. Nah, selanjutnya transaksi berikutnya yaitu setelah penjualan barang jadi, kemudian dilanjutkan dengan persediaan barang jadi, ya. Jadi di sini ada transaksi dari Tuan Sinsan, ya. Jadi ada bukti memorial pada tanggal 6 Agustus, ya. 6 Agustus tahun 2018 dengan nomor faktur MBJ 03min01, ya, dari Tuan Sisan kepada bagian produksi agar isi memonya itu adalah persediaan 250 unit barang jadi kursi minimalis. Dan di sini kita harus membuat, ya, membuat sebuah penambahan, ya, penambahan produk jadi di dalam persediaan, ya, persediaan. Jadi di sini kita harus mengacu pada menu inventory nantinya. Nah, klik cancel untuk keluar dari menu sales. Kemudian klik inventory. Kemudian dilanjutkan dengan mengklik adjust inventory. Setelah adjust inventory, kita masukkan tanggalnya sesuai dengan tanggal yang ada di bukti memorialnya, ya, yaitu tanggal 6, ya. Tanggal 6 Agustus 2018 dengan nomor faktur MBC 03min01, kemudian tanggal 6, ya. Tanggal 6 Agustus 2018. Ini mikrofonnya bermasalah. Memonya dibuat saja persediaan, ya. Persediaan barang jadi, ya. Persediaan barang jadi. Kemudian masukkan nomornya untuk persediaan kursi minimalis karena kita mau menambah. Nah, di sini sudah ada, ya. Jadi kursi minimalis di sini masih ada stoknya sekitar 40 unit, ya. Jadi 40 unit kursi minimalis. Sekarang kita mau menambah, ya. Menambah kursi minimalisnya lagi 250 unit, ya. Ya, use item. Kemudian masukkan berapa yang ditambahkan, ya, berapa unit. Dan di kasusnya ini kita bisa lihat bahwa jumlah yang ditambahkan itu adalah sebesar 250 unit, ya. Dengan harga satuan 115.100, itu tinggal kita kalikan, ya.
250 dikali 115.100 itu hasilnya 28.775.000 ya. Untuk akunnya nanti dilinkkan ya, dihubungkan ke work in process inventory ya. Work in process inventory. Jadi disingkat di WIP ya. WIP ya. Inventory. Nah, coba kita lihat di bagian aset ya. Jadi work in process ya. Nah, ini ya. Work in process inventory. Jadi 1 min 1920. Ya, jika sudah dihubungkan, sudah dipilih akunnya yang akan dihubungkan, klik use account. Nah, jika sudah, kemudian klik tombol record. Nah, dari transaksi tadi, nah coba kita lihat perubahannya. Ada perubahan nggak? Nah, ada perubahan ya. Di bagian stok, jumlah stok dari kursi minimalisnya ya. Jadi awal stoknya itu adalah 40 ya. Ditambah 250 itu hasilnya 290 unit ya. Jadi stok awalnya 40 unit, kemudian diproduksi 250 unit lagi sehingga terjadi penambahan stok ya. Jadinya 290 unit ya. Nah, itu efek yang muncul ya dari transaksi tadi ya. Kemudian kita masuk ke transaksi ke-11. Jadi di transaksi ke-11 ini yaitu penerimaan pelunasan piutang dagang ya. Jadi jika ada pelunasan piutang dagang, dia akan masuk ke menu sales ya. Kemudian pilih receipt payment ya. Kemudian nah, jadi nanti pastikan nanti jika pelunasan piutang ini dia akan masuk ke mana ya? Apakah nah di sini kita bisa lihat apakah dia masuk ke cash in bank atau cash on hand ya. Nanti lihat di soalnya ya. Jadi untuk pelunasan piutang di sini ya. Pelunasan piutang di sini dia akan masuk ke dalam cash on hand ya. Cash on hand, jadi di sini sudah kita pilih ya. Dan di sini sudah diketahui bahwa saldo sebelum kita melakukan menginput transaksi itu saldo awalnya adalah sebesar 12.967.200. Nah, selanjutnya kita masukkan nama customernya ya. Jadi nama customernya di sini adalah toko Daily Furniture, di mana toko Daily Furniture dia akan membayar sebesar 10.976.000 ya. Kemudian nah kita ubah ya nomor fakturnya itu adalah BKM-03. Tanggalnya tanggal 6 Agustus ya. 6 Agustus 2018. Nah, di sini dari transaksi ini, nah di sini kita sudah mengetahui bahwa toko Daily Furniture dia memiliki piutang di Sansurya Furniture itu adalah totalnya semuanya itu adalah 11.200.000 ya. Jadi transaksinya dia itu tanggal 27 Juli 2018. Kemudian karena toko Daily Furniture dia membayar pada tanggal 6 Agustus 2018, maka akan muncul diskon ya. Diskon sesuai dengan termin ya.
Jadi diskon yang didapatkan yaitu sebesar 224.000 ya. Jadi dari diskon ini akan terjadi pengurangan nilai piutang ya. Awalnya 11.200.000 dikurangi 224.000 itu hasilnya 10.976.000. Sehingga di amount applied-nya kita buat 10.976.000 ya, karena toko Daily Furniture-nya membayar sebesar 10.976.000 ya. Dengan total tagihan setelah dikurangi diskon dengan yaitu 10.976.000 dengan total pembayaran 10.976.000, ini artinya nanti dari toko Daily Furniture itu tidak memiliki piutang lagi kepada Sansuriya Furniture ya. Nah, di sini kita tab. Nah, order balance-nya sudah 0 ya. Nah, jika sudah seperti ini nanti sudah balance ya. Nanti bisa klik tombol record-nya ya. Print letter ya. Selanjutnya pada transaksi ke-12 ada permohonan pengembalian barang dagang yang rusak ya. Di sini yang mengembalikan itu adalah toko 28 ya. Jadi yang beralamat di Jalan Raya Bogor nomor 20 Jakarta Timur ya. Jadi sini sudah ada diisi keterangan bahwa pengembalian yang dilakukan oleh toko 28 itu adalah ini ya, kursi minimalis sebanyak 5 unit ya. Di mana harga satuannya 300.000, tinggal dikali 5 1,5 juta ya. Nah, di sini kita harus memproses transaksinya. Kemudian dari transaksi 12 itu baru permohonan, kemudian pihak Sansuriya Furniture menyetujui ya. Setuju ya untuk menerima ya barang dagang yang rusak ya, ada 5 unit yaitu kursi minimalis ya. Dan dari penerimaan barang yang produk yang dijual yang sudah rusak ya, yang diterima oleh customer, yaitu nama customernya toko 28, itu harus dibuatkan retur penjualan ya. Nah, di sini salah satu bentuk ya form dari retur penjualan. Jadi ada nota kredit dengan nomor faktur F5-08. Jadi tanggal dibuatkan retur penjualan ini pada tanggal 9 Agustus 2018. Nah, dari sini kita harus masukkan ya datanya ke dalam pembukuan di program MyOb-nya. Nah, ini bisa di cancel supaya keluar dari menu receipt payment. Nah, karena di sini penjualan, maka kita klik menu sales ya. Kemudian pilih enter sale ya. Kemudian masukkan nama customer kita itu yaitu toko 28 ya. Toko 28, nah maaf, ini Pak ulangi, namanya toko 28 ya. Kemudian tanggal melakukan returnya atau diterbitkan nota kredit dari retur penjualannya itu adalah tanggal 9 Agustus 2018 dengan nomor fakturnya yaitu F5-08. Kemudian kita masukkan jumlah unit yang dikembalikan oleh toko 28 kepada Sansuriya Furniture. Di sini sebanyak 5 unit ya. Jadi jika ada 5 unit yang diretur berarti kita buat min 5 ya. Kemudian dipilih ya. Jadi produk jadi dari Sansuriya Furniture yang dikembalikan itu adalah kursi minimalis.
dengan harga satuan 300.000. Jadi total keseluruhannya sebelum PPN itu adalah 1,5 juta, 1.500.000 ditambah PPN itu 150.000. Jadi total keseluruhan 1,5 juta ditambah 150.000. Hasilnya 1.650.000. Pada jurnal memo dibuat return ya, return sale ya. Jadi tambahkan kata return saja ya, supaya kita gampang nanti menganalisa ya. Jika nanti ada transaksi yang salah ya dalam proses penginputan, kita bisa melakukan analisa atau audit istilahnya ya. Dan di sini jika ada retur penjualan, maka ada perubahan sedikit pada setting account, pada persediaan ya, di inventory-nya ya. Dan kita masuk ke bagian inventory dulu sebelum kita mengklik tombol record ya. Jadi command center, kemudian inventory, kemudian dilanjutkan dengan klik item list. Kemudian dipilih kursi minimalis. Kemudian pada income account for tracking sales ini diubah menjadi sales return ya, jadi dihubungkan ke account list sales return ya. Nanti klik panah warna birunya, kemudian pilih sales return ya atau retur penjualan, lalu klik OK. Ini di close. Nah, jika sudah disetting seperti tadi, mengganti pada bagian income account for tracking sales. Selanjutnya baru kita klik tombol recordnya ya. Klik tombol record. Yaitu nah tombol record dan kelihatan ini perbesar, klik tombol record ya. Nah, sudah ya. Kemudian klik cancel ya. Nah, itu ya untuk proses dari retur penjualan. Jika sudah klik record, kemudian kita kembalikan lagi ya. Tadi kan sudah diubah dari sales menjadi sales return, kita ubah menjadi sales lagi ya. Klik inventory, kemudian item list, kemudian pilih kursi minimalis, double klik. Kemudian pada income account kita pilih sales ya. Kemudian klik OK. Kemudian klik close ya. Nah, itu ya transaksi ke-13 ya. Nah, karena hari ini kita pembahasannya sampai di transaksi ke-13, maka untuk pembahasan transaksinya Bapak akhiri ya. Jadi tadi kita sudah membahas transaksi dari nomor 9 sampai 13. Nah, cara menutup program IOP ya. Jadi jangan langsung diklik tanda kali di sini ya. Nanti data kalian itu tidak tersimpan. Jadi nanti caranya untuk keluar dari program MyOP ini yang benar itu adalah file, kemudian klik restore, kemudian klik cancel. Nah, sudah deh ya. Baiklah, demikian penjelasan Bapak mengenai materi komputer akuntansi. Hari ini kita hanya sampai pada transaksi ke-13 yaitu retur penjualan. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat pagi.